Halo teman-teman, selamat datang di channel Kantor Fajar. Saya Sasha, dan di video kali ini kita akan mengupas tuntas topik berjudul Penyebab Pengangguran di Indonesia. Jadi, pastikan kalian stay tune selama beberapa menit ke depan. Di video ini, kita akan kupas satu persatu faktor utama penyebab pengangguran di Indonesia dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Jadi, siap-siap catat poin-poin pentingnya. Mari kita mulai dengan faktor ekonomi makro. Sejumlah studi menyebutkan bahwa pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat upah. Misalnya, saat ekonomi tumbuh, biasanya peluang kerja pun bertambah. Namun, tidak jarang kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang cukup. Sebaliknya, ketika inflasi naik, biaya hidup juga meningkat. Kondisi ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kebijakan upah minimum juga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tapi di sisi lain, terlalu tinggi bisa membuat perusahaan ragu untuk menambah karyawan, sehingga memperburuk angka pengangguran. Selain faktor makro, ada juga faktor demografis dan investasi. Pertumbuhan populasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja. Akibatnya, pasar tenaga kerja kewalahan menyerap semua pencari kerja, terlebih jika investasi domestik belum cukup untuk menciptakan banyak pekerjaan baru. Menariknya, perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga sangat terasa. Di kota-kota besar, persaingan kerja sangat ketat karena banyaknya pencari kerja, sementara di daerah pedesaan, meski tingkat pengangguran cenderung lebih rendah, peluang kerja juga terbatas. Jadi, masalah ini tidak hanya soal jumlah lapangan kerja, tapi juga soal pemerataan kesempatan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, salah satu isu yang kian mendapat sorotan adalah mismatch antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, atau yang biasa kita sebut skill gap. Banyak lulusan, terutama dari perguruan tinggi, merasa lulus dengan kualifikasi tinggi, namun kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Fenomena itu disebut overeducation, di mana tingkat pendidikan yang dimiliki melebihi persyaratan pekerjaan yang tersedia. Karena itu, walaupun Indonesia memiliki banyak lulusan, tidak sedikit di antaranya yang terjebak dalam pengangguran terdidik. Bayangkan, lulusan dengan ijazah keren malah harus mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ini tentu berdampak pada lamanya waktu mereka mencari kerja dan menurunnya motivasi untuk terus mengembangkan diri. Selain itu, mismatch ini tidak hanya terjadi dalam hal kualifikasi akademik, tetapi juga dalam jenis keterampilan yang dimiliki. Ada perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri, jasa, maupun sektor lain yang terus berkembang. Oleh karena itu, penyelarasan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat krusial. Selanjutnya, mari kita lihat dari perspektif transformasi ekonomi. Indonesia sedang berada di masa transisi dari ekonomi yang bergantung pada komoditas ke ekonomi yang lebih mengedepankan nilai tambah, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Namun, proses transformasi ini tidak mudah. Globalisasi dan persaingan internasional menuntut kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Salah satu strategi yang bisa diandalkan adalah pengembangan sektor mikro, small, and medium enterprises atau MSME. Sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang ingin bergerak ke lapangan kerja yang lebih produktif. Bahkan, pembiayaan dari Bank Syariah untuk MSME telah terbukti memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja. Untuk mengoptimalkan potensi MSME, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengatasi hambatan seperti keterbatasan akses ke modal, teknologi, dan pasar. Dengan begitu, para pelaku MSME bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, apa saja solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran ini? Pertama, kita perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Artinya, bukan hanya soal angka pertumbuhan yang tinggi, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata di seluruh daerah. Kedua, ada kebutuhan untuk mempercepat akumulasi modal. Investasi harus diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan dan pendidikan vokasi harus diperkuat agar lulusan tidak hanya mengandalkan teori, melainkan juga keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan industri.
Selain itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan upah minimum agar sejalan dengan produktivitas perusahaan. Dan yang tak kalah penting, reformasi pendidikan harus segera dilakukan agar kurikulum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak ketinggalan, strategi khusus untuk daerah dengan tingkat pengangguran tinggi juga sangat diperlukan. Program anti pengangguran yang disesuaikan dengan kondisi lokal dapat memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan kebijakan yang bersifat umum. Simpulannya, pengangguran di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan kebijakan upah, hingga masalah struktural seperti mismatch pendidikan dan keterampilan. Ditambah dengan tantangan demografis dan perlunya transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih produktif melalui pengembangan MSMI, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, kebijakan yang tepat, sinergi antara sektor publik dan swasta, serta dukungan dari semua pihak sangat penting agar kita bisa menciptakan lapangan kerja yang tidak hanya banyak, tapi juga berkualitas. Dengan begitu, roda ekonomi dapat bergerak, dan kesejahteraan yang lebih merata dapat terwujud di seluruh Indonesia. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang bagaimana ekonomi kita bekerja serta tantangan yang harus diatasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kantor Fajar untuk informasi ekonomi dan kebijakan terbaru. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar. Saya Sasha pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.